HKBP. Oh, HKBP. Ya. Kalau kalau aku sih dulu itu karena itu sih Mas, Bang, kebingungan Hmm, sih dulu waktu belajar di dulu kan aku itu sih emang suka apa ya sama teologi gitu. Jadi sama. pelajarin semua. Karena kan kita kalau ke gereja nggak mungkin apa pendeta bilang kalau saya pakai dari teologinya Calvin atau teologinya Luther atau Zwingli kan. Kita kan cuman dikasih dari khotbahnya aja. Iya. Kita kan kita kan nggak tahu yang dipakai teologi apa. Jadi aku coba diskusi-diskusi sama teman-teman yang mahasiswa juga yang dari teologi. Aku tanya-tanya sih tentang beberapa teologi-teologi. Tapi kok aku ngerasa ada beda-beda teologi. Nah, dari dari situ aku mulai istilahnya tanya sih, bertanya sama diriku, sama Tuhan juga. Karena ketika tubuh Kristus itu satu, berarti kan harus ada yang menyatukan. Darah Kristus yang menyatukan. Harus ada Betul, yang mempersatukan, yaitu ajaran, doktrin yang diajarkan kan harus satu berarti. betul, betul, betul. Aku mulai pertama aku ke Katolik sih, belajar dari Katolik. Karena kan tahu kok suksesi apostolik kan yang di gereja barat cuma dari Katolik, dari Rasulnya Petrus, Rasul Petrus itu. Aku mulai apa baca-baca terus ke katedral tanya-tanya sama romo-romo Katolik. Sampai akhirnya ya itu belajar kok ketemu channel YouTube-nya Pak Bambang Nursena, itu Baba Nursena. Terus mulai kenal ortodok oriental pertama, ortodok oriental, sampai akhirnya kenal channelnya Romo Daniel Diantoro. Itu aku pelajarin, ternyata itu ya, gereja tuh nggak terbatas cuman di gereja barat, Katolik, Protestan. Karena dulu aku cuma tahu itu, ternyata ada gereja ortodok juga. Dan Hmm, di gereja ortodok itu aku ngerasa awal awal itu gerejanya kayak kuno gitu kan. Masih pakai hmm, dupa, masih pakai ya segala macam ikonografinya. Tapi ternyata waktu aku belajar mendalami itu, ternyata kaya akan doktrin, kaya akan ajaran yang hmm, kita tuh apa istilahnya tuh nggak itu ya, nggak menyadari. Contoh, kita kalau dulu di gereja lama mungkin nggak boleh kan mendoakan orang yang sudah meninggal. Terus tentang beberapa doktrin lain lah yang melarang kita istilahnya mendoakan karena sudah meninggal itu. Nah, di ortodok kok beda, kok boleh mengajarkan meninggal. Mungkin kalau menurutku pribadi karena itu sih ya, ketika adanya perpecahan Protestan itu dari Katolik sama Protestan Baten 1516 itu Luther, karena kan yang diserang kan itu api penyucian kan. Lah, iya, lah ketika api penyucian supremasi kepausan itu diserang, bahwa dinyatakan tidak ada, Luther pun juga berpikir bahwa apa istilahnya berdoa untuk orang mati itu udah nggak perlu karena api penyucian udah nggak ada. Bagi hmm, mereka kan hanya ada surga dan neraka, artinya ya sudah berdoa akan percuma. Tapi hmm, ketika aku belajar ortodok di Lukas 16 yang tentang apa Lazarus dan orang kaya itu, aku mulai sadar, oh iya, waktu aku belajar channel YouTube-nya Daniel itu, oh iya, ternyata walaupun itu perumpamaan ya, kalau semisal itu perumpamaan pun Tuhan itu nggak pernah loh bikin perumpamaan yang nggak sesuai dengan realita. Satu, betul. jadi ketika Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham oleh malaikat ke pangkuan Abraham, berarti kan ada proses menuju ke sana.
Dan si orang kaya itu kenapa kok Hmm. dia tidak, istilahnya dia disiksa di alam maut itu, di Tartarus. Tartarusa itu bahasa Yunani-nya. Lah, ketika dia disiksa di sana, dia itu belum penghakiman akhir, belum istilahnya belum pada akhir zaman. Kenapa? Karena dia bilang kiranya boleh si Lazarus itu dibangkitkan supaya keluarganya yang di rumah itu percaya. Ya, berarti kan itu menunjukkan bahwa itu belum akhir zaman atau belum hari penghakiman, bukan neraka kekal atau surga Iya. kekal, tapi dalam alam maut. Nah, ketika itu aku baru sadar, oh iya, wah, berarti ketika kita apa istilahnya mendoakan itu, kita mendoakan semisal ada keluarga kita yang kita nggak tahu ya itu di alam mautnya di Tartarus atau di Firdaus, kita mendoakan karena kan doa, kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu sebenarnya kita itu loh, bukan istilahnya apa ya, bukan kesia-siaan. Kalau di gereja ortodok itu kita Hmm. berdoa juga melalui doa-doa para kudus gitu. Mungkin Mas sudah sedikit tahu mungkin ya Iya. tentang hal-hal itu, ya kayak gitu sih yang aku baru-baru tahu sih. Hmm. Awalnya juga aku itu nentang banget itu, ngapain berdoa sama orang yang udah meninggal, kan udah meninggal, aku gitu dalilku. Tapi ternyata kok, kan Tuhan Yesus bilang sendiri ketika apa ketika orang percaya hidup dalam Kristus, dia tidak mati melainkan kan hidup, Hidup. hidup Hmm. kekal. Jadi ketika kita mengatakan bahwa sudah tidak ada hubungan, kalau kita baca di Lukas 16 itu yang tidak ada hubungannya itu antara yang di Firdaus sama di Tartarus, jurang pemisahnya itu, Iya. bukan antara kita yang di dunia sama yang di alam maut. Bahkan yang di Wahyu kan ada ya, aku lupa itu di Wahyu berapa, tentang doa-doa para kudus yang naik di hadirat Allah itu. Hmm. Itu kan juga doa para kudus itu kan bukan yang masih hidup di dunia, tetapi yang udah meninggal, kayak para Iya. jana suci. Jana suci itu kalau di Katolik itu Santo Santa, kalau di Ortodok namanya jana suci gitu. Mungkin Mas bisa ngobrol-ngobrol nih, nambah-nambahin. Eh, Terkait doa pra kudus ya, atau yang mendoakan Iya. orang mati itu, gue sendiri tidak memiliki sebuah apa ya, masalah terhadap hal itu gitu, walaupun dulu background gue adalah seorang karismatik gitu kan. Iya. Gue melihat dari kacamata gue sendiri bagaimana gue melihat orang-orang yang mungkin beda denominasi sama gue, entah itu Katolik atau Ortodoks gitu kan. Mereka mendoakan orang mati, mereka Iya. mendoakan orang-orang suci. Bahkan gue suka mendengar orang Katolik Iya. Santo, misalnya dia bilang nama Santo, Santo lindungilah kami kayak gitu kan. Iya. Santo doakanlah kami gitu. Nah, Iya. gue sebenarnya nggak ada masalah gitu, dan gue tidak menentang akan hal itu Iya. karena yang pertama gue itu ingin gimana ya, ingin bener-bener menekankan sebuah sifat ekumenis gue gitu. Walaupun gue sebagai posisinya sebagai karismatik, gue tetap bersifat ekumenis sehingga gue menerima uh, sebuah doktrin yang dijalani oleh saudara gue gitu yang Katolik ataupun orang Ortodoks gitu kan. Nah, untuk yang saat ini mungkin posisi gue sekarang adalah seorang Ortodoks ya. Jadi sebaliknya gue juga tidak mempersalahkan atau tidak mempermasalahkan gereja Protestan itu sendiri, walaupun gereja Protestan itu tidak mendoakan orang mati, gue tidak mempersalahkan hal tersebut ya.
Karena gue pernah baca di dalam salah satu literatur di internet bahwa uh, Protestan, Katolik, dan Ortodoks itu kan memiliki sebuah perbedaan Alkitab ya. Kalau kita bisa lihat di Katolik ada 72 kitab dengan tambahan Deuterokanonika, dan di Protestan tidak menggunakan Deuterokanonika itu. Sehingga uh, ada seorang romo dari Katolik bilang bahwa doa mati itu ada dalam kitab Deuterokanonika gitu. Sehingga menurut gua dari kacamata gue sendiri, ya Protestan tidak melakukan hal tersebut karena dia tidak menerima Deuterokanonika gitu. Sehingga dia tidak melakukan hal tersebut gitu. Tapi kalau dia seandainya Deuterokanonika diterima oleh Protestan, dia pasti bakal melakukan hal tersebut, yaitu mendoakan orang-orang kudus ya. Dan terkait doa-doa kudus ya, yang ditolak Luther ataupun api penyucian yang ditolak Luther ya, gue sendiri belum begitu full baca literatur yang mengatakan bahwa Luther itu menolak api penyucian ya. Itu ada deh. Kayaknya sih itu ada gitu. Cuman gue belum 100% membaca literatur hal tersebut, karena yang lebih ditekankan itu kan kalau masalah tahun 1516 era reformasi itu kan ya antara lain indulgensi kan, surat indulgensi itu yang paling paling benar-benar uh, mengeri apa bukan mengerikan sih, maksudnya yang paling viral lah itu kan indulgensi gitu, surat indulgensi gitu, surat penebusan dosa gitu, itu yang menjadi sebuah buah paling besar masalahnya gitu. Cuman kalau misalnya Luther menolak api penyucian, gue juga kurang tahu, karena dia mungkin di beberapa dalil yang dia tulis itu ya mungkin ada salah satunya gitu kan. Dan terkait dia juga kalau nggak salah menolak sebuah ikon patung ya kalau nggak salah ya, dan ya pemujaan terhadap Bunda Maria tersebut kayak sepertinya dia menolak ya, Martin Luther. Dan ya kembali lagi gue tidak mempersalahkan hal tersebut gitu, karena ya pastinya gue berpaham ekumenis, dan gue tidak mau mengukur denominasi orang itu dengan tolak ukur apa yang gue yakini gitu, sehingga tidak menjadi sebuah antara gue dan denominasi lain itu tidak menjadi sebuah pertentangan antara lain gitu. Makanya tadi kita ngobrol di chatan ya kan, gue itu paling galau banget kalau misalnya ada suatu perpecahan ya. Tadi kita di WA, kita WhatsAppan, gue bilang gue itu galau banget kalau misalnya ada suatu perpecahan gitu. Dan gue juga gue sebenarnya udah tahu sih ya masalah tentang GOC dengan GOC itu sendiri ya. Cuman gue belum baca full literaturnya. Cuman gue udah tahu dasarnya itu bagaimana gitu kan. Yang gue tahu waktu itu diceritain tentang Iya. dasarnya itu tentang kalender, ya kan, tentang kalender. Dan gue sendiri sih galau sumpah, cuman karena perkara kalender doang kita bisa saling membidatkan gitu antara GGOC dan GOC gitu. Itu membuat gue Iya. agak sedikit galau gitu kan, apalagi kalau kita tidak bisa satu perjamuan, itu yang Iya, satu membuat gue komuni. lebih galau lagi. Iya gitu, walaupun tadi lu bilang satu ajaran, oke, oke, gue terima, cuman nggak bisa satu komuni gitu ya kan, antara kita dengan Iya. GOC nggak bisa satu komuni, sehingga ada suatu hal yang membatasi kita gitu. Sehingga uh, kalau ada suatu hal yang membatasi kita kan ya gimana sih, kayak sebuah perbedaan agama aja gitu gitu. Dan ya apalagi nih antara lain ya, untuk GGOC sendiri ya mungkin gue nanti bakalan baca lagi ya literaturnya, Iya. kenapa GGOC bisa, kenapa GOC itu begini, kenapa GGOC itu begini gitu. Yang karena ya karena gue juga masih seorang katekumen ya kan, gue belum begitu tahu banyak tentang ortodoks itu gitu. Yang gue tahu adalah ortodoks itu ya sebuah gereja yang tua, gereja purba gitu kan, Iya. gereja yang mengajarkan sebuah ajaran dari para rasul gitu, dan sebuah gereja yang memiliki sebuah liturgi yang gua harap sih, yang dari kacamata gue sendiri sih beda dengan gereja lain gitu, dengan liturgi yang sunyi, dengan liturgi yang kalau bisa dibilang sederhana gitu, dengan liturgi yang mungkin yang kembali kepada abad satu gitu kan.
Ya gue seneng sih, jujur dari kacamata gue sendiri gue lebih suka liturgi tersebut daripada liturgi gereja gue yang lama gitu, tanpa mengurangi hormat gereja gue yang lama gitu sih. Gitu. Ya itu sih bang, kalau menurut dari GKOC sendiri yang pernah saya tanyakan ke Romo itu karena permasalahan ekumenisme sebenarnya. Ketika suatu perubahan itu diterapkan di dalam ortodoks itu kan suatu perubahan itu sangat itu istilahnya sangat apa ya, sangat bahaya sih, seperti perubahan kalender itu, seperti ada lagi yang dijadikan alat politik itu. Jadi kemurnian gereja itu nantinya akan berubah. Makanya kenapa kok GOC dalam posisinya independen, tidak memiliki patriark seperti EP sama MP itu seperti itu. Iya. Berarti GGOC itu ya bro, kalau gue boleh tanya nih ya ke lu ya. Iya, Berarti sekarang itu posisi GGOC itu di bawah kepemimpinan siapa gitu? Yang pasti kan namanya gereja apostolik, GOC antara gereja Katolik Roma itu dan gereja Katolik Timur atau gereja Ortodoks lain itu kan pasti ada yang namanya pemimpin. Nah, itu pimpinan itu punya siapa tuh? yuridiksi lokal bang sebenarnya. Yuridiksi lokal kayak di Indonesia kan ada yuridiksinya ROC. Nah, di GOC sebenarnya ada, tapi nggak memiliki patriark. Patriark kan gelar kehormatannya untuk uskup yang udah archimandrit kan, yang Hmm. tidak di GOC sama dia, tapi tidak punya patriark aja. Karena kan gini, istilahnya gini bang, patriark itu bukan dalam artian ini, maaf ya, bukan gimana gimana sama yang patriark Moskow patriark sama ekumenis patriark, tapi ketika patriark salah itu umat boleh untuk menolak. Ketika sebuah patriark membuat keputusan yang salah, umat boleh untuk menolak, begitu. Jadi ketika GGOC melihat keadaan patriark-patriark yang ada, yang dirasa itu sudah melanggar, sudah tidak sesuai dengan ortodoksia ajaran yang benar, di perubahan kalender dan pembauran Halo pembauran Bidat, gimana halo Bidat. gimana bang. Shalom Bidat. Waduh. Ya gitu sih bang, lebih ke Oke, situ oke. melihatnya. Ya lanjut bro. Gimana bang? Lanjut. Oh ya, jadi gitu. Karena perbedaan kalender kan, contohnya gini, ketika kan gereja ortodok pakai kalender Julian, Iya, iya. ketika pakai kalender Julian, Julian itu kan pakainya kayak waktunya Yahudi yang senja itu sampai senja kan. Nah, hitungannya terus Hmm. berubah kan karena perubahan kalender itu, sehingga terpautnya itu sekarang 13 hari kayaknya, 12-13 hari dari kalender sipil. Kalau kita istilahnya, kalau dari GGOC sendiri, ketika kita merayakan apa ya, Natal, padahal Tuhan Yesus belum lahir kan, kesannya gimana gitu loh bang. Jadi kan kesannya kayak sang firman belum berinkarnasi tapi kita sudah merayakannya kan begitu. Kalau kita pakai kalendernya Gregorian, kalender sipil sekarang, nah, makanya GGOC pun mempertahankan hal itu, tidak merubah kalender. Tapi ya kita malah sebenarnya yang dianggap skismatik karena hal itu. Padahal kan kita kan mempertahankan kalender asli dari kalender Tuhan Yesus itu sendiri pada zaman Tuhan Yesus.
Ini berisik gak bang di sini suaranya? Kayak ada suara-suara dikit sih. Suara-suara orang gitu. Kalau misalnya bang maaf ya. Iya ya slow. Tadi itu ini apa? Dimin aja itu tadi. Si Basma itu. Gimana? Tadi kan itu ada yang ngomong-ngomong. Halo Bidat, halo Bidat. Itu si Basma. Oh, itu dari Aduh itu itu mah dia. Hah? dari gereja Ortodok juga. Iya, apa dia baru pengen ini lagi katekumen. EP atau GGOC juga atau MB? GGOC, GGOC. Cuma Ya nanti itu dia sih bang. dibaptis di Malang. Kalau kita di GGOC emang salibnya lebih banyak, kita mikul salibnya. Mm-mm. Kita juga harus istilahnya sabar kalau kita lagi diomongin kayak skismatik atau non kanonik, biasanya gitu sih lebih banyak. Tapi kalau merujuk pada kanon, di GGOC itu nggak melanggar kanon apapun. Hmm. Kalau dibilang non kanonik ya, kanon apa yang dilanggar sama GGOC? Bahkan Iya, iya. dikatakan dalam kanon ketika patriark bersalah saja kita umat boleh kok untuk menyuarakan. Hmm. Apa? Saya pun sendiri ketika mulai belajar itu mulai paham sih. Oh, memang apa ya istilahnya? Kalau kita mau melihat pada banyaknya umat, di GOC memang sedikit. Lebih banyak patriark Moskow patriark sama ekumenis patriark. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang patriark saja tanpa melihat sudut pandang lainnya dari permasalahan-permasalahan yang ada, dengan contohnya kalau Yosef kan nggak punya patriark, nggak punya kepala, pasti kan Hmm. kebanyakan bilang gitu. Cuman ini ya Sebetulnya apa? Gua kalau nggak salah pernah dengar kalau GGOC itu punya metropolitan ya. iya Metropolitan Kotios. Oh, oke oke. Itu uskup juga kan, uskup Yunani ya. Iya uskup. Itu termasuk pemimpin kita kan, pemimpin GGOC. Iya, iya. Nah, tapi itu kan uskup sama. Kalau di yang patriark-patriark itu sebenarnya juga uskup, tapi memiliki gelar kehormatannya sebagai patriark gitu. Patriark Konstantinopel, Ekumenis, Patriark Moskow Patriark kan gitu. Sebenarnya kan jabatannya kan cuma 3 bang. Diakon, presbiter sama arkimandrit kan. Sebenarnya kalau kita mau lihat jabatannya kan ada 3, cuman ada gelar kehormatannya lagi. Iya. Berarti tinggal di Tangerang bang? Di Tangsel, Tangsel. Oh, Tangsel. Hmm. Ada itu juga Ada saudaraku paroki. Tobing itu ada tuh bang, saudaraku. Oh, saudaranya ada. Ada. Oh. Apa ya tapi ya lupa aku, dari itu kayaknya Barus. Oh, iya, iya. Umur berapa bang? Beda setahun doang gitu, Bro. 19 berarti. 17. Ah 17. Iya. Wadah, mantep banget nih, masih muda nih. Bagus lah, bagus. Iya, Bro. Aku memang dulu itu sih apa pengen jadi pendeta sih dulu sih. Oh, Dulu sekarang juga pengen jadi Romo juga. iya. Nah kan aku belajar ortodok itu pikiranku pertama tuh gini, aku nggak perlu masuk ortodok, yang penting aku tahu ajaran ortodok, aku jadi pendeta, tapi aku dogmanya Ngajar. sama ajaran-ajarannya pakai ortodok. Hmm.
dulu pikiranku gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, ketika aku menemukan sebuah ajaran yang benar, sebuah kebenaran, masa cuman setengah-setengah kan dipraktekinnya, dilakukannya setengah-setengah, itu kayaknya wah kurang nih. Cobalah. Awal-awal takut sih, awal-awal ke komunitas itu tuh kayak aduh gimana ya, kan kayak asing banget kan mas, ajarannya, terus ibadahnya, liturginya kan berdiri, biasanya kan duduk, aku gitu kan, aduh capek banget aku awal-awal gitu. Tapi akhirnya oh iya, bahwa sebenarnya itu ketika kita, ada rahib pernah bilang bahwa ketika kita melakukan liturgi, melakukan ibadah, itu adalah sebuah pengudusan diri. Apapun sebuah pengudusan diri itu pasti menekan hawa nafsu. Yang menekan hawa nafsu itu pasti dia sangat tidak enak, sangat capek, sangat sangat melelahkan, itu pasti. Jadi aku baru sadar di situ, oh iya, ketika kita beribadah untuk apa ya istilahnya, hanya untuk keinginan kita saja, hanya untuk kesenangan pribadi kita, kalau kita beribadah itu sebenarnya kita bukan beribadah tapi menyenangkan diri kita. Nah, baru aku sadar, oh iya, ketika liturgi atau sebuah ibadah yang itu menyiksa, yang itu capek, tapi tujuannya untuk pengudusan diri, menekan hawa nafsu, itu baru ibadah. Baru aku ya, berarti aku maaf aja nih, dulu selama ini kan kalau kita ya ibadah dulu kan, kita kan juga sama kan mas dulu, aku juga dari karisma dulu, itu kan juga merasa bahwa seneng kan kalau ibadah itu, happy kan bawaannya. Tapi ternyata setelah aku sadari bahwa hal itu beda banget ibadahnya, terus cara kita berpikir tentang pengudusan diri saja beda kan. Betul. Kita istilahnya sembayang ya, sembayang itu kan bisa 3 bisa 7 kali. Kalau mungkin ya, kalau yang di dulu kan, tanpa aku menjelekkan ya, kalau dulu kan saat teduh kan dimana posisi waktu kita bener-bener bisa untuk saat teduh kan dulu gitu. Nah, aku baru sadar, oh iya, ternyata di kisah para rasul berapa itu, 3 ayat 1 atau berapa, yang Petrus sembahyang ke bait Allah itu, aku baru sadar di situ juga bahwa oh ternyata ibadah itu juga ada jam-jamnya. Bahkan murid-murid Yesus pun beribadah sesuai dengan jam-jamnya. Baru aku berpikir itu kan, oh iya, ternyata emang ibadah itu sebenarnya kayak gitu. Kalau kita mau lihat di bait Allah, kalau alat musik semua kan adanya di luar bait Allah, di pekarangan-pekarangannya, bukan di dalamnya. Di dalamnya kan kayak kusyuk banget itu, di ruang kudus sama maha kudus itu sebenarnya. Nah, baru aku sadari, oh gini. Makanya gereja ortodoks kan sebenarnya kan mengimplementasikan dari Yahudi seperti itu. Pembaharuannya ya karena bait Allah kan sudah, tabir bait Allah sudah istilahnya udah dihancurkan sehingga tidak ada pemisahan lagi. Makanya ketika kita beribadah biasanya kalau di paroki kan itu kan tirainya dibuka kan mas. Nah itu seperti itu sih, bang. Yesus sudah datang ke dunia, sudah membelah tabir, jadi gitu. Terus juga gue mau apa liturgi juga nih, apa gue besok gue ibadah gitu sama apa ke GOI lagi gitu. Gimana? Besok gue ibadah juga ke GOI ya. Gue harap sih lu ini siapa, mungkin kapan-kapan bisa lah ke apa ke GOI sini gitu, Amin amin amin, semoga. biar ibadah bareng gitu kan. Ya, aku juga itu sih awal awal itu kan apa ya, ditanya dari mana, terus apa
kayak perjalanannya sampai bisa ketemu ortodok itu gimana, sama komunitas itu ditanya. Terus aku jelasin gini, ada kebingungan, terus akhirnya masuk ortodok. Udah belajar berapa lama, udah 1,5 tahun. Kemudian tiba-tiba Romo Yohanes, tahu kan mas? Nggak tahu. Oh, adiknya Romo Daniel itu, Romo Yohanes telepon saya, Mas kan mau Oh. baptis atau tidak? Iya Romo mau. Terus bulan depan, aku bingung kan, aku belum katekisasi kok, belum jadi katekumen udah dibaptis. Terus dibilang nggak apa-apa, nanti katekisasinya nyusul aja. Terus ditanya juga, kan udah lumayan paham kan ya, kalau lumayan pahamnya sudah Romo, udah apa istilahnya udah belajar banyak juga sih videonya Romo Daniel, dia bilang gitu. Terus akhirnya dibaptis. Habis itu siapa ya, itu kan ada juga di komunitas itu calon Romo juga, namanya Mas Antoni. Itu dia bilang ini ada katekisasi nasional kelima nih Ken, kalau mau gabung. Terus akhirnya ikut katekisasi, dan ikut katekisasi ya. Aku bersyukur sih mas, jujur, ketika menemukan ortodok ini. Jadi apa yang dulu keraguanku tentang Allah Tritunggal, keraguanku tentang apa ya istilahnya, ajaran ajaran yang murni itu yang seperti apa, itu udah terbuka gitu loh. Jadi nggak ada Iya. nggak ada lagi apa ya istilahnya keraguan. Karena dulu kan kita kalau di yang dulu ya, biasanya kan ya cukup sampai sebatas pengetahuan itu saja. Sebetulnya kan kita percaya kan, harus percaya sama Tuhan itu. Pasti kan gitu. Betul Karena betul. berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Pasti kan nanti gitu. Tapi kan kita Iya. kalau kalau gitu di luar gereja, kita kalau kita disuruh menyatakan iman kita ditanya, kita kan nggak paham, nggak bisa, kita bingung Betul. harus gimana menjelaskannya. Apalagi kalau kita punya saudara masih kecil-kecil, kita ditanya kayak gitu kan juga kita nggak bisa jawab kan gimana gitu. Akhirnya mulailah aku belajar pelan-pelan. Nah, terus kalau mas itu dulu kenal ortodoknya dari Banyak sih sumber dulu, dari Daniel juga, dari apa, eh Anta juga ya kan, banyak kan. pertamanya langsung dari GGOC atau dari itu Pak Bambang Nursina? Dulu itu sih, kalau dulu itu gimana ya, eh, dulu tuh nggak tahu gitu kan apa, ortodoks itu ada berapa macem gitu Iya kan. iya betul Karena betul. dulu yang saya pikirin, ortodoks itu yang namanya gereja timur itu ya ada Kristen Arab lah, ada Kristen apa gereja Iya Yunani lah, and DLL. Tapi gue sih dulu atau waktu itu ya, gue nggak mikirin suatu keperbedaan itu gitu. Yang penting ya gereja ortodoks, ortodoks ya Romo Daniel gitu, itu iya yang gue apa yang gue ikutin gitu. betul betul. Aku juga ya, walau lepas dari maksudnya dari uh, dari apa ya, istilahnya dari doktrin ya, dari bahwa apa, selain dari gereja para rasul memang karena ada ikon tentang bahtera keselamatan. Nah, tapi kan saya kan juga nggak boleh menghakimi kita ya mas, bahwa kita nggak tahu kan kehidupan setelah kematian itu nanti bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita istilahnya keimanan kita nantinya lah. Jadi ya walaupun di sisi lain kita memang dilarang untuk berkomuni dengan gereja lain yang bukan dari GGOC, tapi aku sih sendiri tetap toleransi sih, nggak mau menghakimi sih.
di luar gereja ortodok itu nggak selamat, saya nggak mau bilang gitu sih. Tetap walaupun memang kenyataannya kalau sesuai kitab suci kan memang dari Matius 28 ayat 19 itu kan seperti itu, yang menerima amanat agung kan para rasul untuk pembaptisan. Baptisan itu kan terkait dengan keselamatan sebenarnya. Betul. Bahkan kalau amanat agungnya pentasbiahnya dari para rasul, berarti amanat agungnya itu sudah terpenuhi. Bahkan berarti baptisannya sudah dianggap kan begitu. Makanya ketika kita sudah dibaptis di gereja selain ortodok, kalau kita mau ke ortodok kita harus dibaptis ulang kan, karena ada tata cara pembaptisannya memang beda. Contoh tentang baptisan itu berapa kali selam. Kalau kita melihat dalam ayat apa itu, bahasa Yunani-nya kan baptis itu baptiso, itu jamak bukan tunggal katanya. Jadi baptisannya 3 kali. Dibaptiskan dalam nama Sang Bapa, dicelupkan, Sang Putra dicelupkan, Sang Roh Kudus dicelupkan. Kan kadang ada yang 1 kali aja, dibaptiskan dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dicelup terus sudah. Kadang karena yang dipakai kalau di gereja-gereja lain kan esensi yang penting. Iya, esensi. Kalau di gereja ortodok bahwa itu bukan hanya esensi, tapi sakramen itu misteri. Benar-benar terjadi. Kita turut disalibkan, kita turut mati, kita turut dikuburkan, kemudian kita turut dibangkitkan dalam baptisan itu. Jadi benar-benar secara misteri kemanunggalan dengan Kristus itu terjadi, bukan hanya lambang. Kayak contohnya kita mengambil komuni lah, kita mengambil perjamuan itu ada beberapa yang bilang bahwa itu kan lambang. Betul. Tapi Yesus sendiri bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Yang jadi permasalahan, percayakah engkau kalau ini adalah tubuhku dan darahku? Ya enggak, Bang? Jadi benar-benar tubuh dan darah Kristus itu bukan hanya lambang, tetapi secara misteri dikonsentrasikan sebagai tubuh dan darah Kristus. Nah, itu mungkin ada perbedaan-perbedaannya seperti itu. Yang kalau di Katolik juga kan 7 sakramen itu yang bisa diambil cuma 6 kan kayaknya. Contoh sakramen pernikahan, berarti nggak bisa ngambil sakramen imamat pentasbihan sebagai pelayan Tuhan kan, sebagai romo, sebagai frater. Tapi kalau di dalam gereja ortodok kan bisa, sebelum sakramen imamat ada pilihan untuk hidup selibat atau hidup menikah. Sebelum dipasihkan bisa, tapi nggak bisa sampai jabatan arkimandrit. Jadi cuma bisa sampai presbiter aja, sampai romo. Jadi seperti itu. Makanya mungkin ada perbedaan-perbedaan itu, perbedaan yang misalnya mendasar dari sakramen itu, 7 sakramen itu sih antara Katolik sama Ortodok itu. Aku juga baru ngerti sih tentang apa, kalau dulu kan aku juga ikut perjamuan itu, aku juga nggak apa ya, aku ngerasa lambang gitu Bang, jadi kayak lambang bahwa oh ini darah Kristus, tubuh Kristus. Tapi setelah aku tahu bahwa kalau Tuhan berkata inilah tubuhku dan darahku, bahwa perkataan Tuhan itu benar dan amin, ya dan amin. Berarti inilah tubuh Kristus, inilah darah Kristus. Aku sadar, oh iya. Kadang aku suka dialog sih sama beberapa temanku yang mahasiswa juga dari UKSW, dari STBI yang teologi-teologi itu, kayak bertukar pikiran aja sih. Kalau karena kan kita kan namanya kita belajar kan nggak terbatas ruang dan waktu ya Bang. Jadi kalau kita udah di ortodok boleh, kalau kita belajar teologinya Protestan, teologinya Katolik itu nggak apa-apa, karena kan pengetahuan semakin banyak kan semakin baik, kalau aku gitu. Jadi
makin tahu sih bahwa oh kalau dalam Protestan itu kayak gini teologi, ada beberapa teologi di Katolik apa filsafat yang dipakai filsafat apa aja, terus Ya, nah gitu bang. Kalau kalau orang tua ini juga itu mau gabung nah, ortodok atau kalau orang tua sih masih di GBI ya, karena kan orang oh tua gue GBI. sekarang kan tuh cuma satu ya, yaitu ibu gue doang gitu kan. Oh Jadi iya. ya gue punya dua kakak, jadi yang mereka bertiga di GBI gitu loh. Hmm. Kalau mama saya malah itu bang, dia Hmm? keserang saksi Yehova itu kemarin. Jadi Oh, udah saksi sering apa banget, sekarang? iya sering banget zoom sama saksi Yehova tuh. Aduh, aku sampai jengkel. Jadi itu di keluarga tuh yang emang apa ya istilahnya suka belajar agama tuh aku. Jadi adik itu nggak terlalu lah, adik gue itu kan ada ketua remaja ya kalau di saksi Yehova itu kan, aku di WA diajak diskusi kan, aku udah bilang sama orang itu padahal nggak usah chat adik saya, dia nggak tahu tentang apa-apa tentang Alkitab, aku bilang gitu. Terus mending diskusi sama saya aja, aku jelasin lah gimana apa tentang saksi Yehova kok, kenapa dia tidak mau belajar sejarah tentang 7 konsili gituin kan. Konsili Nikea Konstantinopel udah menyatakan Arius dan Makedonius bahwa Yesus bukan anak Allah itu sesat, udah dikutuk. Terus Makedonius bahwa Roh Kudus itu adalah energi ilahi sudah dikutuk juga kan, tapi mereka nggak mau mendengarkan itu. Ya, itu kan memang Iya. istilahnya bahwa karena ketidaktahuan mereka, nah teologi yang sudah dikutuk, pengajaran yang sudah dikutuk itu dibungkus dalam kemasan baru lagi sama saksi Yehova. Orang-orang yang nggak tahu inilah yang akhirnya kena kan bang, orang Hmm. yang nggak tahu ini jadi bingung. Aduh, mulai muncul keraguan karena memang kalau kita lihat saksi Yehova dalam ortopraksinya itu bagus, ortopraksi Iya. Halo, Ken. nah Hmm. itu. Jadi dalam ortopraksinya memang bagus, tapi dalam ortodoksinya dia kurang banget dan bahkan udah melenceng jauh. Hmm. Iya sih, gue lumayan apa ya, salut dengan saksi Yova di mana dia bisa Iya, uh, jor-joran untuk menginjili orang door to door gitu loh. iya betul, betul Sehingga juga. dia menginjili orang, dia ngasih nyetak-nyetak brosur habis itu ngasih-ngasihin ke orang gitu. Dan Iya, nggak heran kemarin gue sempet apa uh, di chat sama saksi Yova juga, cuman ini gue sama dia udah inilah udah apa udah kayak friend gitulah ya di sosial media. Ya. iya, Dia bilang ke gue kalau dia tuh saksi Yehova tuh udah berkembang negara gitu. Mereka udah membuka balai kerajaan di 220 negara gitu. iya Dan betul. ya benar secara apa ajaran ya mungkin dia benar-benar ditentang gitu kan. Dia benar-benar dikutuk ajarannya kan. Iya, Tapi secara mereka sendiri itu benar-benar pinter untuk mencari umat gitu sehingga ya nggak heran dia bisa berkembang sampai abad sekarang ini gitu loh. karena memang dia salah satu pengajarannya kan itu dari website itu bang. Jadi ketika dia menginjil itu dia ada itu step-stepnya dari website itu kan, jadi nanti dibukakan. Nah, biasanya tuh dia pasti pakai Kolose 1 ayat 16 itu awalnya tuh. Terus beberapa Iya. kali sih bang diobrolin sama mereka, tapi kalau dia pakai mereka dibahas pakai bahasa Yunani dia mereka nggak bisa. Nah, aku yang jadi bingungku tuh gini Hmm. ke mereka kan, aku ngomong ketika masnya
Kan gini mas, ketika mas yang nggak tahu bahasa asli dari Alkitab Yunani, karena perjanjian baru yang dipakai kan biasanya. Nah, bagaimana mas bisa tahu bahwa terjemahan Alkitab yang mas pakai itu betul? Ya kan di Yohanes 1 ayat 1 gimana itu? En arti henuh logos. Kata sandang hu-nya, katanya kalau nggak ada hu-nya berarti nggak bisa dikatakan Allah. Kan gitu. Tafsirannya dibedakan suatu Allah kan? Aku bilang gitu. Tapi mereka nggak rata-rata kurang paham bahasa Yunani. Tapi ya aku juga salutnya mereka sabar sih ketika berdiskusi gitu sih, nggak kayak langsung marah-marah gitu. Karena kebanyakan dari kita kan juga kalau kita ngobrol kan kita suka kepancing kan mas, dalam apa obrolan. Kalau misal kita ditekan itu kita udah wah, jujur aku sendiri kadang aja kalau apa lagi ngobrol gitu tiba-tiba orang yang ngeyel gitu, saya bilang gini, ah, kamu itu dengerin dulu ngapa, aku bilang gitu kan, agak ngegas gitu kan. Saksi Yehova aku akuin ortopraksinya dalam kehidupannya, dalam penginjilannya bagus, tapi Iya. yang perlu dibenahi itu sebenarnya ortodoksianya, ajarannya itu. Sorry mas, kenceng banget. Iya, iya. Jelas. Bahas apa lagi nih kita nih? Boleh Mungkin mas. kait by the way, em, berarti GGOC itu ini ya apa? Termasuk sebuah organisasi yang kecil gitu ya di dunia ini ya. Iya, kalau di Bulgaria juga lumayan sih, Oh, tapi nggak terlalu besar. oh nggak Karena terlalu memang, besar. iya, karena memang di GOC itu istilahnya kan baru itu ya, melepaskan diri, karena hal-hal itu kan kayak, aduh suaranya, kayak contoh dalam hal ajaran mas, kalau kita mau jujur juga kita lebih memilih lah ya kalau aku pribadi lebih milih kalender yang awal sih, Hmm. 7 Januari itulah, bahwa Yesus lahir pada 7 Januari itu kalau di kalender sipil. 25 Desembernya Berarti berarti kalau mereka apa? Mereka itu kalendernya sekarang naik perayaan Natal itu tanggal berapa? gimana? Mereka ngerayakan Natal tanggal berapa Epe? Kalau ngerayainnya sama 25 Desember, tapi kalender Julian. Di Oh, kalender kalender Julian sipilnya sehingga 7 Januari. oke, Kan oke, oke. ada pergeseran kalendernya itu sebenarnya. Hmm. Terus makanya kalau kita, kalau di GDOC sendiri memang ada namanya bidat ekumenisme. Kenapa kok bidat ekumenisme? Karena patriark ekumenis itu menyatakan dirinya bergabung dalam gereja, pengakuan iman gereja-gereja dunia. Artinya apa? Berarti gereja ortodok ekumenis patriark mengakui bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, filioque itu. Hmm. Nah, padahal gereja ortodok dengan tegas dari awal konsili tidak ada pengakuan iman Nisia Konstantinopel bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Yang ada kan Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya juga di GOC menolak ekumenis patriark. Moskow Patriark juga waktu itu gereja tunduk pada negara, jadi pada negara komunis itu di Rusia itu. Hmm. Pernah dengar gak? Dulu pernah sih pernah dengar Nah terhadap itu apa? Nah, jadi alat politik, padahal kan nggak boleh sebenarnya, gereja nggak boleh jadi alat politik. Nah makanya GGOC ini berada dalam posisi independen itu karena hal itu, walaupun memang kecil tapi namanya kita dalam kebenaran sebenarnya.
walaupun sekecil apapun perubahan itu nggak boleh gitu Bang. Makanya Mas, kenapa kok di GOC sampai melepaskan diri dari EP dan MP itu karena itu ya, walaupun nanti kita dianggap skismatik, sudah pecah dengan mereka, dengan EP MP, kita dianggap bidat, dianggap non kanonik. Kanon bisa kita tanyakan, kanon itu artinya apa? Memang yang kanonik seperti apa? Memang yang dilanggar apa? Bisa kita katakan kayak gitu kan? Yang dilanggar dari kanon, hukum kanon itu apa? Ketika patriark salah, umat boleh kok untuk menyuarakan, umat boleh untuk menolak ketika patriark mengambil keputusan yang salah. Lalu patriark itu pada abad keberapa baru ada? Pada abad ke-6, ketika sebelumnya tidak ada patriark, hanya ada uskup-uskup di yuridiksi lokal. Berarti patriark itu bukan sebagai keharusan di dalam gereja ortodoks. Karena kalau kita mau merujuk pada patriark sendiri, sama saja kita seperti gereja itu dong. Gereja, mohon maaf ya, gereja Katolik, Mas. Iya enggak? Iya, betul. Kenapa kok munculnya awal ada Patriark Konstantinopel? Karena ada Paus, Paus Roma Katolik. Makanya waktu itu kan kuat-kuatan dua itu antara gereja Ortodoks sama Katolik waktu itu. Nah, sebenarnya Patriark itu muncul juga karena adanya Paus. Jadi ada pemimpin. Nah, kalau sama aja ketika ada pemimpin yang salah, nah itu dia. Tapi dalam ajaran kalau bisa ibaratnya Katolik sama Protestan kan. Tapi kalau Protestan kan bikin denominasi baru. Kalau kita kan enggak, GGOC hanya menolak patriarknya saja. Menolak keputusan patriark. Berarti Ajarannya masih sama supremasi. ya. Iya, ajaran masih sama, supremasi kepausan lah istilahnya kalau di barat. Kan begitu. Nah, makanya ketika kita dikatakan seperti itu, kita harus menilik sejarah. Sejarahnya bagaimana sehingga adanya hal-hal itu. Karena kalau kita mau lihat jujur aja, dalam patriark ekumenis patriark dan Moskow patriark, mohon maaf ini bukan gimana-gimana Mas, kan juga dalam hal yuridiksi lokal itu kan saling berebut dalam artian ini harus dari punya Moskow patriark, yang ini punya ekumenis patriark gitu lah. GGOC nggak mau masuk dalam keduanya, itu independen. Tapi bukan berarti seperti Protestan, karena ajarannya tetap ajaran Rasulia, ajarannya sama. Gitu. Hanya saja namanya kita ya, ketika kita bergabung dalam suatu, misal nih Mas, dulu gerejanya apa ya, suatu gereja, terus gerejanya tahu-tahu berubah, ibadahnya kalendernya berubah, terus kok mengakui gereja yang gereja yang salah pengajarannya, bukan pengajarannya, gereja yang salah dalam pengakuan imannya, itu kan bahaya. Nah, yang kita tolak tuh itu. Kalau kita punya kerinduan juga gabung sama EP sama MP tuh punya, tetapi ya itu tadi, kalau kita bergabung kita harus menerima kalender baru itu yang gereja ortodoks itu nggak bisa, gereja GGOC nggak mau terima itu. Makanya kita disebut sebagai tidak tunduk pada patriark, kita digitukan, kita tidak tunduk pada patriark. Kenapa? Karena keputusannya tidak sesuai dengan ajaran sebelumnya, bahwa perayaan kalendernya itu harusnya tanggal berapa ke tanggal berapa. Itu kan kalau kita mau bilang ya, itu krusial loh, masalah krusial, bukan masalah kecil. Ya kan, kan ada bilang kamu tuh cuman kalender aja kok, tinggal ngikutin aja. Nanti jatuhnya kayak supremasi kepausan, kita harus tunduk pada paus, tunduk pada patriark.
Nah kalau patriarki yang salah, masa umat tidak boleh menyuarakan kebenaran, kan begitu. Makanya Betul. kan ada Guinea, bukan GOC tapi Guinea, Greek Orthodox Church, ya kan. Nah, gereja Ortodok asli Yunani. Aslinya tuh karena itu kita mempertahankan itu. Nah, ini mungkin Iya. nanti Mas bisa jadi apa ya istilahnya, menguatkan lah kenapa kok Mas dalam posisi di GOC enggak di EP atau di MP. Jadi karena hal itulah Iya, ya, iya, walaupun betul. nanti mungkin ketika kita bertemu dengan umat dari patriark-patriark tersebut, mungkin kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ya mohon maaf ya yang mengarah bau-bau ke seperti itu, ya kita maklumin aja. Mungkin mereka kan nggak tahu kan arti dari kanonik atau arti dari skismatik itu sendiri ya. Kalau memang kalau kita mau lihat dari gereja GGOC kecil atau besar dibandingkan mereka, kan namanya dalam proses ini, dalam proses untuk istilahnya misi di Indonesia juga kan seperti itu. Ini kan dalam wilayah misi sebenarnya Indonesia. Makanya saya pun juga punya tugas dari Romo untuk melakukan penginjilan, untuk melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman terkait ortodoks kayak gitu. Jadi ketika kita juga mungkin kan ada sih teman-teman saya tuh yang mau ke GOC juga, dia bingung kan, ada oriental, ada EP, ada MP, itu mau pilih yang mana. Saya jelasin kayak gini, kalau di MP EP itu seperti ini sebenarnya, kenapa kok ada di GOC sampai ada di GOC, karena kalau menurut dari para rasul aja, dari konsili-konsili yang tidak sesuai aja udah dikutukan Mas, udah dianggap bidat. Iya. Nah makanya ketika ada perubahan seperti itu, ada keputusan seperti itu, nah, secara tegas GGOC menyatakan itu bidat ekumenisme itu seperti itu, karena hal itu bukan dalam arti kita menghakimi, tapi dalam kenyataannya bahwa hal itu sudah terjadi, ekumenisme. Memang sih kita ya namanya kita umat Kristen kan rindu ya yang namanya ekumenisme, penyatuan gereja-gereja kan. Tapi kalau kita mau menyatu pada gereja-gereja, kalau ajarannya nggak sama, itu kan kalau dalam tata cara ibadah pada tanggal-tanggalnya itu tidak sama, itu bagaimana kan gitu Mas. Yang jadi permasalahannya itu kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan para rasul, sesuai dengan yang dilakukan para rasul tanggal berapa, itu juga jadi masalah. Jadi gitu lah kalau soal GGOC. Eh, Mau iya, iya, gimana? iya. Lumayan menarik juga ya. Eh, Gimana? bagaimana sih, lumayan menarik juga nih apa Iya, terhadap hal ini gitu. Dimana karena kalender gitu, eh, kita harus kalau saya bilang ya bahasa kasarnya pecah lah gitu kan, dan saling membidatkan satu sama iya, lain gitu. Sebenarnya sih gue sendiri ya gue jelas gue nggak ini ya nggak apa nggak suka akan hal-hal tersebut ya, nggak suka akan hal-hal perpecahan, nggak iya, suka betul. akan saling membidatkan gitu kan. Iya, Tapi ya gue sih berharap aja gitu, gue berharap kalau
para patriark itu ya, Iya. terutama patriark ekumenis Bartolomeus I ya kan, Iya. uh, mengambil sebuah jalan tengah lah istilah gitu, atau mungkin Iya. istilahnya dia kembali gitu untuk kembali convert untuk menjadi sebuah ortodoks Yunani asli gitu loh, Iya. menjadi ortodoks yang asli, yang benar-benar memakai kalender asli dan ya yang kanonik gitu loh. Betul. Gue berharapnya sih seperti itu gitu. Iya. Ya, kita doakan aja lah Mas ya. Iya. Untuk hal tersebut, namanya untuk hal-hal baik kan. Gereja GGOC pun juga berharap seperti itu sebenarnya. Untuk saya juga kaget pertama sih, karena saya tahunya juga ortodok itu cuman apa ya, satu, mungkin ortodok oriental itu gini itu, ternyata di ortodok timur pun ada kayak gitu. Terus kebingungan akhirnya paham. Kalau itu ya Romo Yakobus ya berarti ya di Tangerang. Iya, Romo Yakobus. Tahu kenal Romo Yakobus? Kenalnya sih nggak terlalu sih, tapi tahu. Iya. Besok sih kayaknya dia yang ini, yang apa, yang memimpin liturgi. Aduh, ya ini di Semarang belum ada Romo, jadi sebulan sekali dari Boyolali Romonya untuk liturgi ilahi, ambil komunion. Berarti ibadahnya di mana? Itu masih di rumah salah satu umat Masing-masing. sih. Iya. Oh, Enggak, tipikal. Iya. Di salah satu umat. Namanya masih baru Mas, jadi pelan-pelan ini mengembangkan di Semarang ini. ya mudah-mudahan nanti saat lu jadi Romo juga lu bisa mengembangkan lagi ortodoks di Indonesia. Amin. Nggak mau jadi Romo Mas? Ya. Gue sih gimana ya? Gue rasa basic gue nggak ada di situ gitu. Ya gue punya ini sendiri lah, apa istilahnya ya, visi misi sendiri di hidup gue itu yang gue udah rancang dari sekarang gitu. Betul. Jadi ya untuk menjadi sebuah Romo itu kan juga apa, sulit juga gitu, karena Iya. ya menurut gue suatu profesi tentang Romo atau mungkin pendeta atau pester gitu ya, itu adalah sebuah panggilan. Iya. Dan gue yakin sih lu juga dipanggil gitu. Sebenarnya memang peran dari gereja ortodok itu sebenarnya itu sih, dalam hal membentengi juga apologet itu perlu sih mempelajari dari gereja ortodok menurut saya, karena itu apa, dalam hal kadang kan kita kan sering Lagi balapan itu. iya itu kenceng Lagi balapan F1 ya. suaranya. Nah kalau kita juga kalau salah berapologet juga kadang kan biasanya dibilang bahwa lah Allah Tritunggal itu kan baru ada waktu pengakuan iman Nikea Konstantinopel dibuatnya, masih bilangnya gitu, baru ada waktu konsili Nikea. Kalau kita nggak belajar sejarah kan juga bingung kan, bisanya belajar kan juga dari gereja-gereja ortodok Katolik kan, yang menganut konsili-konsili itu, yang masih tahu tentang sejarahnya. Kalau Mas Danias itu ya itu apa? Itu dia Katolik Roma menuju, lagi pengen convert ke gereja Ortodoks Timur. Yang GGUC? Iya, yang gitu sih. Oh, itu juga pintar itu, keren tuh Mas Danias. Salut aku tuh. Dari waktu dia debat sama siapa tuh? FIB tuh. Yang FIB tuh. Oh, FEB ya. Iya. Itu juga. Karena jujur aja aku kalau tentang
yang muslim gitu kurang paham sih. Bisa baca Al-Quran tapi nggak terlalu paham sampai ke Judaisme. Kalau Mas Rafan gimana? Udah belajar sedikit-sedikit lah terhadap apa yang literatur tentang Judaisme. kalau Judaism sih gue belum begitu uh, baca gitu. Cuman gue sekarang sih lagi fokus ke nekanin nekanin basic gue di Kristen itu dulu dah gitu. Gue lebih Oh, pengen ngedefend gitu iya, kan, iya betul, ngedefend betul. dan ya gue lebih suka menjawab daripada gue menyerang sebuah keimanan Islam ataupun Judaism itu sendiri gitu. Iya, iya. Cuman sih kalau yang pastinya sih walaupun basic debat gue itu masih kecil ya istilahnya gitu lah, Iya. gue udah tahu apa strategi itu bagaimana kalau misalnya debat sama Muslim, gimana kalau debat sama Yudaisme. Cuman kalau sekarang sih kalau misalnya yang gue tahu ya, debat sama Yudaisme menurut gue itu lebih baik ngomongin tentang Mesias itu aja deh, Iya, iya, iya. tentang Betul, tentang si betul, Mesias betul. gitu, nggak perlu gue Iya, mau bahasin tradisi lah atau iya betul, 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 apa betul. kehidupan lah, gue mau bahas Betul. Iya, tentang iya. Mesias itu sendiri. Gue pengen mencoba untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias gitu loh. Memang kalau pandangan Judaisme itu kan itu ya, Mesiasnya kan diibaratkan sebagai yang bisa menolong negara Israel kan, kalau menurut Iya. saya Judaisme, kekuatan Dan politik. ya gue nggak tahu lah apa yang di benak pikiran teman-teman dari Judaism gitu. Yang pasti ya Iya. gue sih selalu mendoakan gitu supaya Roh Kudus menjamah mereka, ya, Roh Kudus tuh benar-benar menjamah hati mereka satu sama lain sehingga mereka mau menerima dan menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati gitu. By the way, ada Bang ini nih, Bang Abdullah. Oh Halo iya nih. Bang Abdullah, salam. Shalom, shalom. Jadi nih Bang Abdullah juga dari GGOC juga nih. Dia apa separoki sama gua nih. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, video juga nih. Iya. Kalau Bang Abdul ini Abdul Bang udah lama ya di Ortodok? keluar dia. Keluar ternyata. Hmm. Lagi ini kayak dia apa ngelek jaringannya. Hmm. Ngomongin apa lagi nih? Tapi kadang itu ya Bang, kebanyakan anak muda itu kalau tentang ibadah yang kaku seperti itu kurang suka ya. Hmm. Aku banyak diskusi sih Iya. sama temen itu pasti gitu. Kadang ya di Katolik aja kalau misa aja bosan katanya. Mereka itu lebih suka apa ya? Kalau yang gue lihat dari kacamata gue sendiri sih, para anak-anak muda di zaman 2021 ini terutama yang Kristen ya, mereka Iya, itu lebih suka suatu ibadah yang penting asik gitu dan iya modern betul, gitu. betul. Iya, asik dan Itu modern. yang membuat gue yang harus di apa perbaiki gitu Iya. di Makanya, pikiran. iya. Makanya kan aku bilang kan tadi bahwa liturgi itu kan menekan hawa nafsu itu. Nah, itu. Sebenarnya itu lah. Makanya kadang aku pelajari juga sih tentang kenapa ada ibadah yang penyembahan yang kayak karismatik. Ini maaf bukan merendahkan ya Bang, nggak apa-apa kan? Hmm. Nah, bahwa itu kan membangkitkan emosional, ya enggak sih Bang?
waktu Hmm. kita melakukan pujian dengan diiringi alunan musik seperti itu, membangkitkan emosional Hmm. kita, sehingga seolah-olah itu diri kita tuh terbawa suasana gitu loh. Karena kan aku juga dulu GBI kan, aku ngerasa iya nih bahwa ini suatu emosional, dan juga ditambah lagi iringan musik yang seperti ini, sehingga seolah-olah kita itu terbawa suasana. Iya. Terus akhirnya ya aku ngobrolin tentang itu ke teman-temanku juga, mereka rata-rata memang mereka kalau yang enggak apa yang gereja itu pemahaman Allah Tritunggal lah kurang, dia memang kurang itu, kurang paham, dan rata-rata memang Kurang malah paham. kekabilianisme jadinya. Hmm. Kalau dari temen GBI ku ya, yang GBI Iya. itu jadi bahwa seolah-olah itu Bapa adalah Putra, Putra adalah Bapa, Roh Kudus adalah Putra, Roh Kudus adalah Bapa. Hmm. Jadi berganti-ganti peran. Dan Iya sih, inilah yang harus sebuah dogma itu ya, iya, terutama dogma tentang doktrin Tritunggalan ataupun iya, doktrin keselamatan itu benar-benar harus ditekankan di setiap gereja. iya, betul. Hmm. Makanya paling enggak aku itu Bang. Wow, diskusi-diskusi itu ya paling enggak kalau memang dia paham lah ya tentang doktrin primer aja sih. Allah Tritunggal, Hmm. ekskatologi ya gimana, tentang keselamatan, itu paling enggak dia paham bahwa baptisan bukan sebuah lambang tapi sebuah misteri, sebuah benar-benar. Hmm. Makanya kan kalau di ortodok kan bukan ketika Yesus um, disalibkan, keselamatan itu bukan masa lampau, tapi hari ini keselamatan telah datang, ya kan? Ada kan Ya. itu. Terus hari ini sang perawan Maria berlari ke kuburan. Jadi seolah-olah bukan hal yang sudah terjadi, tetapi hal itu masih terjadi. Artinya di dalam diri kita Hmm. itu mengakui bahwa hidup, kejadian-kejadian itu hidup di dalam hidup kita. Jadi itu. Hmm. Aku baru ngehnya juga apa tentang kemanunggalan bersama itu, terus sehingga istilahnya tuh apa ya, bahwa kemanunggalan bersama Kristus itu yang jadi pokok keselamatan. Kalau dulu aku kan berpikir kan ada yang bilang bahwa temanku yang penginjilan juga, kamu jadi baptis itu sebenarnya nggak apa-apa, baptisan itu hanya lambang, kamu percaya nggak apa, kalau udah percaya pun nggak apa-apa, mau dibaptis atau enggak tetap selamat. Padahal Hmm. keselamatan hanya bisa terjadi dalam baptisan, kemanunggalan bersama Kristus itu kan. Karena kalau Iya. kita nggak dibaptis juga nggak bisa ikut komuni, nggak bisa ikut perjamuan, berarti nggak bisa menerima darah dan tubuh Kristus, kan kayak gitu. Wah, Betul, betul, betul. emang dulu aku itu sih bang, di samping itu aku juga agak ke Calvinis sih dulu. Oh, teologi Calvinis juga ya. teologi itu dulu ke Calvin, Hmm. karena aku merasa bahwa semua itu adalah kedaulatan Allah. Hal-hal Hmm. seperti kenapa Adam Hawa jatuh dalam dosa, seolah-olah Allah nggak akan tahu hal itu terjadi kan, kalau di Protestan yang biasa terlihat apa itu kehendak bebas manusia. Nah, yang aku sadari di sini bahwa eh, beda antara Allah mengetahui dan Allah menetapkan, ya kan bang, Hmm. ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa,
Allah mengetahui bahwa Adam Hawa akan jatuh dalam dosa karena mereka memiliki kehendak bebas. Tetapi bedanya dengan yang dulu pengajaranku bahwa Allah menetapkan memang bahwa karena kedaulatannya Adam Hawa jatuh dalam dosa. Kan itu. Terus Iya. dalam hal eh, manusia itu ada yang ditetapkan untuk masuk surga, ada yang ditetapkan masuk neraka. Itu aku